بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kaum muslimin wal mu'minin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang baru kita bacakan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surah Ibrahim ayat 28. Sebenarnya ayat 28 surat Ibrahim ini sudah sering kita sampaikan, berulang kali kita khutbahkan. Namun sepertinya kembali perlu untuk kita baca, karena kita memang masih lupa. Banyak kita yang masih belum paham tentang apa sebenarnya pesan Allah yang ada dalam ayat tersebut. Jemaah-jemaah yang Allah muliakan, sebab kita melihat dalam rangka merefleksi, merenungi semangat proklamasi kemerdekaan yang sudah berjalan selama 77 tahun, waktu yang sangat panjang. Namun sepertinya jemaah-jemaah yang Allah muliakan, pesan Allah dalam ayat tersebut seolah-olah tepat sekali. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin adalah kita bangsa Indonesia ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal ladzina badalu ni'matallahi kufra. Tidakkah engkau lihat, kata Allah, orang-orang yang mereka menukar
mengganti nikmat Allah kufra dengan kekafiran. Wa ahlu qaumahum darul bawar, akibat perbuatan mereka yang mengganti nikmat Allah dengan kekafiran, mereka menjerumuskan bangsanya, rakyatnya darul bawar, ke dalam kehancuran di dunia. Namun yang lebih mengerikan, jahannama yaslaunaha, perbuatan mereka juga berpotensi membuat kesengsaraan yang luar biasa di akhirat, jahanam. Cuma-cuma ya Allah muliakan, 77 tahun yang lalu kalau kita kembali merefleksi sejarah, merenungi apa yang terjadi ketika itu, ketika proklamasi kemerdekaan bangsa kita diproklamasikan, diproklamirkan, itu kentara sekali nuansa kegembiraan, tangis haru yang luar biasa. Rakyat Indonesia menyikapi, merespon proklamasi kemerdekaan. Ada rasa gembira, ada rasa haru, ada rasa bangga, dan juga ada rasa tidak percaya kenapa bisa merdeka. Sebab yang kita hadapi, yang menjajah kita bukan sembarangan, adalah negara-negara yang secara militer kekuatan mereka itu di atas. Bahkan mereka adalah negara yang pelaku perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan pemenang perang tersebut. Itulah bangsa yang selama berabad-abad menjajah, menguasai, menindas bangsa kita yang ketika itu mungkin belum bernama Indonesia, tapi masih berupa kerajaan-kerajaan kecil yang sebahagian besarnya adalah kesultanan, kerajaan Islam. Kenapa ada rasa tidak percaya? Karena bagaimana mungkin menghadapi musuh yang sudah berpengalaman perang, memiliki persenjataan canggih, oleh rakyat yang secara fisik mereka lemah, secara militer kekuatan mereka juga tidak diperhitungkan, persenjataan dan peralatan tempur mereka tidak ada, sehingga terpaksa menghadapi musuh yang dengan kekuatan mesin hanya dengan senjata tajam bambu runcing. Tapi ternyata cuma yang Allah muliakan, tidak ada tidak mungkin. Akhir dan ending ceritanya, kita berhasil membuat mereka kalah. Mereka bertekuk lutut dan mengakui, meskipun secara tidak rela, kemerdekaan bangsa yang ketika itu diberi nama Indonesia. Maka ketika proklamasi kemerdekaan diumumkan, itu rakyat di jalan-jalan berteriak takbir, Allahu Akbar, merdeka. Mereka berpelukan, bertangisan. Ketika itu satu anak bangsa dengan berbagai macam suku, bahkan dengan perbedaan keyakinan agama satu. Sebab bagi umat Islam, kemerdekaan yang mereka perjuangkan, diakui atau tidak, mayoritas pejuang 90% lebih umat Islam dengan semangat Islam yang berjuang melawan penjajah, meraih kemerdekaan. Namun tidak ada sedikit pun terbetik dalam hati umat Islam kemerdekaan hanya untuk Islam, hanya untuk umat Islam. Tidak. Islam itu rahmatan lil alamin. Kalaupun dengan Islam merdeka dan umat Islam mengelola negeri ini, kesejahteraan, kemakmuran itu untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Cuma ya Allah muliakan. Namun setelah 77 tahun berlangsung proklamasi kemerdekaan tersebut, sepertinya harapan, kegembiraan, kebanggaan, mimpi-mimpi besar umat Islam, rakyat Indonesia ketika itu, sepertinya jauh panggang daripada api. Kalau ketika itu Jumat yang Allah muliakan, yang memicu, yang memotivasi kenapa kita ingin merdeka, kita ingin mengatur
mengelola negeri sendiri. Tidak diatur, tidak didikte oleh orang asing. Karena ketika itu yang terjadi adalah negeri yang kaya raya ini, kekayaan alamnya, potensi negerinya itu dinikmati oleh orang asing penjajah. 90% kekayaan alam dibawa, dikuras dan dinikmati oleh penjajah asing. Sedangkan pribumi hanya mendapatkan sisa-sisa, itu pun dengan cara yang sangat memprihatinkan. Maka motivasi kemerdekaan pertama, kita tentu saja ingin bagaimana kekayaan alam, bumi, air, dan seluruh isi alam ini sebesar-besarnya digunakan, dipakai untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dan ini dituangkan dalam Undang-Undang 1945. Maka itulah yang memotivasi semangat ingin merdeka. Mereka biarlah mati berkalang tanah ketimbang berputih mata melihat kekayaan alam dikuras oleh orang asing. Hanya secuil dan sebagian kecil yang dinikmati oleh pribumi, itu pun hanya oleh elit pribumi. Sedangkan bangsa kebanyakan masih dalam kondisi seperti budak. Jumat-Jumat yang Allah mulakan 77 tahun setelah peristiwa itu berlangsung, setelah kemerdekaan diproklamirkan. Namun sepertinya yang terjadi tidak jauh berbeda. Negeri yang kaya raya ini 90% kekayaannya dinikmati oleh orang asing. Kekayaan alam negeri ini, beberapa orang terkaya di negeri kita ini kekayaannya menyamai kekayaan 250 rakyat, juta rakyat Indonesia. Maka kita memang perlu merefleksi apa yang membuat kita gembira setiap tahun merayakan kemerdekaan. Toh yang kita alami tidak jauh beda. Kalau sebelumnya kita pernah mengalami antri, di zaman Belanda antri bahan pokok, sekarang pun itu hal biasa. Antri minyak goreng, antri bahan makanan pokok lainnya setelah 77 tahun merdeka. Yang kedua, Jumat-Jumat yang Allah mulakan bagi orang beriman, tentu saja semangat ingin merdeka tidak hanya semata-mata faktor ingin mengelola hasil bumi sendiri, ingin sejahtera dengan hasil kekayaan alamnya sendiri, bukan cuma itu. Tapi umat Islam juga punya target dan motivasi yang jauh daripada itu. Merdeka beragama, bebas beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Allahu Akbar, Allah yang paling besar, benar-benar terwujud. Inilah yang memotivasi kenapa Kesultanan Islam Melayu Riau, Aceh, Banjar, Minang, mereka menyumbang, mengumpulkan emas. Kerajaan Siak Riau mengumpulkan sekian kilo emas untuk disumbangkan bagi perjuangan kemerdekaan. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan. Mungkin Jumat-Jumat ya Allah mulakan motivasi kemerdekaan, perjuangan meraih kemerdekaan sama dengan motivasi kenapa kaum muslimin, kenapa umat Islam yang ada di Mekah mereka hijrah ke Madinah. Kebetulan hari ini di samping peringatan proklamasi kemerdekaan juga peringatan tahun baru hijrah. Motivasi umat Islam berjuang ingin mendapatkan kemerdekaan sama seperti motivasi umat Islam Mekah pindah ke Madinah. Padahal Jumat-Jumat yang Allah muliakan kalau hanya sekedar faktor kesejahteraan, faktor duniawi, untuk apa pindah? Toh di Mekah Abu Bakar orang kaya, Umar orang terpandang, Utsman orang yang berpengaruh di Mekah. Suku mereka Quraisy. Dan Quraisy itu adalah suku yang boleh dikatakan pemilik Mekah ketika itu. Segala-galanya di tangan mereka. Bebas dalam beraktivitas. Mereka memiliki apa yang diimpikan oleh kebanyakan orang, harta, kekayaan, dan kemewahan. Tapi ternyata kenapa semua itu mereka tinggalkan? Mereka lepaskan dan mereka pindah di negeri baru, negeri yang secara darjat
tidak bisa dibandingkan dengan Mekah ketika itu. Negeri yang secara ekonomi jelas mulai dari nol. Tapi kenapa dan apa motivasi yang membuat mereka pindah hijrah, meninggalkan negerinya dan tidak ada harapan untuk kembali? Beda dengan merantau, beda dengan transmigrasi. Mereka pergi ke negeri orang dan suatu saat akan kembali ke negeri mereka, ke kampung halaman mereka. Tapi kalau hijrah, sekali meninggalkan mereka, selamanya tidak bisa lagi kembali. Seperti itu. Dan ketika mereka tinggalkan Mekah, artinya mereka harus melepaskan semua dunia, kekayaan, pengaruh, jabatan yang sudah ada di tangan. Namun jemaah Jumat yang Allah muliakan, bagi Abu Bakar, bagi orang beriman ketika itu, apa artinya punya jabatan, punya kekayaan, kalau tidak bebas beribadah, berislam sembunyi-sembunyi, membesarkan Allah diam-diam, untuk berdakwah mesti mencari tempat dan lain sebagainya. Karena ketika itu umat Islam dimarginalkan, dituduh dan difitnah, teroris, pengacau dan yang lainnya. Kondisi itu berlangsung selama 13 tahun. Akhirnya mereka berkesimpulan, apa artinya dunia ini kalau tidak bebas beribadah? Maka tidak ada pilihan, terpaksa mereka lepaskan semuanya, pindah ke negeri asing yang baru. Dan ternyata harapan mereka terwujud di Madinah. Mereka bisa berislam secara maksimal, secara bebas dan merdeka. Ini juga sepertinya jemaah Jumat yang Allah muliakan menjadi motivasi. Kenapa umat Islam berperang? Ingin merdeka dari penjajah bukan semata-mata faktor kesejahteraan, tapi di bawah penjajahan orang kafir, bagaimana mungkin berislam secara bebas? Terbayanglah kalau merdeka, kita akan bisa berislam dengan maksimal. Apalagi memang yang menyebabkan kemerdekaan itu bisa diraih, usaha, perjuangan, pengorbanan umat Islam. Sudah jelas terbayang di mata mereka. Setelah merdeka, kita bebas, kita bahagia, berislam, menyembah Allah secara merdeka. Namun sepertinya jemaah Jumat yang Allah muliakan, itu tidak terjadi. Pengkhianatan terbesar, pengalaman pahit yang dirasakan oleh umat Islam satu hari setelah merdeka adalah ketika mereka tidak diberi haknya untuk berislam secara bebas. 18 Agustus 1945, sebuah pengkhianatan luar biasa. Konstitusi yang berbunyi, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat bagi umat Islam. Hak umat Islam yang telah berjuang berdarah-darah, tapi hak ini tidak diizinkan untuk didapatkan oleh umat Islam sebagai pemilik, sebagai yang telah berjasa berjuang merebut kemerdekaan. Kata-kata kewajiban menjalankan syariat itu dihapus, tidak jadi diberlakukan. Kenapa? Karena ada nota keberatan dari orang yang tidak Islam. Intoleran yang pertama terjadi ketika itu. Non-Muslim tidak toleransi kepada umat Islam. Mereka tidak rela dan tidak mau umat Islam mendapatkan haknya berislam secara bebas, secara maksimal, secara kafah. Mereka tidak setuju dengan 9 kata dalam piagam Jakarta tersebut. Untuk mengakomodir keinginan mereka ini, umat Islam dipaksa mengalah. Kata-kata kewajiban menjalankan syariat itu dihapus. Bahkan sampai hari ini, upaya-upaya menyudutkan Islam tetap berjalan. Jangan bawa-bawa Islam dalam politik. Jangan pakai politik identitas. Jangan bawa-bawa agama. Sebelum merdeka kita pakai agama. Identitas agama kita pakai. Untuk melawan Belanda kita pakai takbir, identitas Islam. Kita pakai semangat jihad. Untuk melawan Belanda kita, para pejuang, pakai sorban, pakai gamis, Imam Bonjol di Penegoro. Identitas Islam dipakai untuk mendapatkan kemerdekaan. Setelah merdeka dilarang, jangan bawa-bawa Islam, jangan pakai identitas Islam. Kalau mau Islam, pergi ke Arab. Namun jemaah Jumat yang Allah muliakan,
negeri kita hari ini setelah 77 tahun merdeka diakui atau tidak masih seperti di mana kekayaan alamnya sebagian besarnya dinikmati oleh orang asing, dan kita dalam mengambil kebijakan didikte dan diatur oleh orang asing, dan dalam berislam kita juga belum mendapatkan apa yang kita harapkan. Allah Subhanahu wa taala menyindir kita dalam Al-Qur'an, alam taro ilal ladzina badalu ni'matallahi kufra. Tidakkah engkau lihat orang yang mereka ganti nikmat Allah? Allah beri Islam. Dengan Islam mereka merdeka. Dengan Islam mereka berhasil mengalahkan pasukan kafir yang paling kuat di dunia. Dengan Islam mereka bisa mendapatkan hak-hak mereka yang dijajah. Namun setelah merdeka, Islam mereka tolak. Satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, akibatnya sampai hari ini negeri kita ini, rakyatnya masih belum bisa menikmati apa yang mereka dambakan, merdeka mengelola kekayaan alam dan negeri sendiri, dan merdeka beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu dicurigai sebagai orang yang dianggap musuh negara. Alam taro ilal ladzina badalu ni'matallah kufra. Tidakkah engkau lihat orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekafiran? Wa ahallu qaumahum darul bawar. Akibatnya mereka menjerumuskan rakyatnya ke dalam kehancuran, kemiskinan dan penderitaan. Jahannam yaslaunaha. Nanti di akhirat para pelaku yang sengaja membuat intrik menolak hukum Islam ini, jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.